Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa dengan Abi Mas Farm. Ya, di sini kemarin kita udah pasang Aegis. Aegis ini kebetulan kemarin dipasang di media baby maggot, dan kebetulan ada lalat liar yang datang. Ini hasil dari lalat liar yang datang kemarin. Mau kita cek. Udah saya sediain nih roti, terus ada Aegis yang ntar mau kita buka. Buat para pemula tidak usah ragu bila mana ingin mencoba ternak lalat BSF. Ini mudah kok. Caranya cuma belajar dulu. Saya juga awalnya juga ragu dulu, tapi setelah mencoba, penasaran, saya juga akhirnya mencoba kecil-kecilan. Seperti yang terlihat di depan rumah saya ini, ada sedikit, ada tiga biopon terbuat dari styrofoam bekas, teman-teman. Makanya kita memanfaatkan barang-barang yang ada saja. Baiklah, langsung saja kita buka Aegis yang kemarin sudah kita pasang di biopon tadi. Kita buka satu persatu. Ini hasil dari lalat liar yang bertelur, teman-teman. Aegis ini cukup simpel, teman-teman. Ini cuma dari bahan kayu. Saya pakai karet di sini untuk merapatkannya. Dan di sini di tengah-tengah kayu ini saya kasih sekatan seperti ini. Nah, ini ada telur sedikit hasil dari lalat BSF yang bertelur. Ada sedikit. Soalnya ini kan lalat liar, jadi kemungkinan lalat liar datang itu kan cuma 1 ekor, 2 ekor seperti itu. Jadi kita kumpulin sedikit-sedikit ini, lalu kita nanti akan tetesin. Sekarang terhitung dari tanggal 1 Juni. Video ini dibuat tanggal 1 Juni. Nah, kita masukin ke media ini. Di sini saya udah siapin roti tawar, teman-teman. Kita sediain roti di sini. Kita masukin aja. Nah, yang ini hasil dari tumbukan yang tadi lumayan, teman-teman. Ini didapat dari lalat liar ya, bukan lalat yang ada di kandang. Nanti kedepannya kita mau bikin kandang untuk bertelurnya lalat ini, teman-teman. Sedikit cerita, teman-teman. Jadi awalnya saya itu ragu dulu sebelum ternak maggot ini, tapi karena melihat temen bisa ternak, kenapa saya tidak? Saya akhirnya belajar beli telur paketan yang di online 10 gram. Ya, namanya belajar ya, teman-teman. Belajar, awalnya ragu-ragu, takut gagal. Tapi semenjak kesini oh paham nih, pakannya harus bagaimana, medianya harus bagaimana, terus tekstur dari medianya bagaimana, terus biar tidak bau bagaimana. Kita sedikit-sedikit harus belajar, teman-teman. Jadi kalau kita langsung terjun, otomatis secara tidak langsung kita belajar.
belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara beternak yang benar. Walaupun awal-awalnya salah teman-teman, dikasih makan biar banyak, biar kenyang, ternyata maggotnya keluar. Terus dikasih makan sedikit, maggotnya kecil-kecil. Ya seperti itulah namanya belajar. Kalau yang Aikis ini kosong teman-teman. Kita coba yang lain. Dan yang paling penting sebenarnya di dalam ternak maggot ini kita harus memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan kita ingin ternak itu apa? Kalau tujuan kita ternak itu hanya ingin ikut-ikutan, hanya ingin ternak saja, nggak ada apa ya tujuan, misal untuk pakan ternak, untuk apalah, atau untuk mengurai sampah gitu, itu bagus teman-teman. Ini ada sedikit lagi nih. Misal sampah di tempat kalian, di daerah kalian ada banyak sampah makanan, maksudnya sampah organik, bagus teman-teman untuk budidaya ini. Salah satunya seperti sampah limbah resto, ataupun di tempat kalian banyak sampah makanan, sangat bagus untuk ternak lalat BASF teman-teman. Ya karena ini dari lalat liar, makanya telurnya belum begitu maksimal teman-teman. Kita sama-sama belajar. Saya juga pemula, saya baru mencoba ini sekitaran 1 bulan yang lalu. Wah, kalau yang ini lumayan teman-teman. Walaupun dari lalat liar, kita juga lihat banyak lalat yang bertelur. Ini rahasianya karena pakan yang kita gunakan itu pakannya wangi teman-teman. Jadi mengundang lalat liar itu untuk bertelur ke sini. Jika teman-teman ingin bertanya ataupun ingin mengetahui sesuatu, kalau saya bisa menjawabnya, saya akan menjawabnya teman-teman. Intinya kalau kita pengen ternak, kita harus memiliki tujuan dulu teman-teman. Apakah itu untuk daur ulang sampah, apakah itu untuk pakan ternak kita. Karena di dalam maggot itu kan mengandung banyak nutrisi untuk pakan ternak. Bagus untuk pakan ternak, pakan lele, pakan ayam.
Dan bagusnya lagi kan untuk memperkecil pengeluaran kita untuk biaya pakan, teman-teman. Lumayan, teman-teman. Kira-kira segini segram mungkin. Segram kalau misalkan dijadikan maggot, kalau bagus bisa nyampe 2 kiloan. Tapi kalau lagi belajar tidak perlu kita target 2 kilo, segram harus 2 kilo. Kita belajar aja dulu bagaimana cara maggotnya itu, siklusnya bagaimana, terus pakannya itu bagaimana. Nggak perlu lagu, langsung aja coba. Dari mencoba itu kita bisa tahu bahwasanya maggot itu bagaimana sih, cara ternaknya bagaimana sih, siklusnya bagaimana, terus medianya yang bagus bagaimana, kita bakalan tahu. Jadi hasil dari panen kita hari ini lumayan, teman-teman. Nah, di sini kita akan pecah biar tidak menggumpal, biar lalatnya nanti kalau menetas bisa langsung makan nih. Dan telur yang di bawah itu tidak tertindih. Jadi tidak mati ketika dia menetas. Ini sengaja saya siapin seperti ini karena saya juga coba-coba menggunakan roti tawar, penetasan roti tawar yang apa ya, sedikit, terus telurnya juga belum banyak, jadi cuma meminimalkan tempat saja, teman-teman, karena di sini nggak ada tempatnya. Ya mungkin itu saja video dari saya. Ketika ada salah, mohon sarannya, dan jangan lupa tonton video yang lain ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ya, ini kita siapkan untuk penutupnya tisu, terus ini buat jaga-jaga aja, teman-teman. Jadi telur BSF itu sangat disenangi sama cicak, terus semut, seperti itu. Jadi kita harus tutup bagaimana biar telur itu tidak dimakan oleh predator, teman-teman. Cukup seperti ini, teman-teman. Simple bukan penetasan kita ini? Cuma dari seperti ini. Kita tunggu 4-5 hari sampai telurnya menetas, teman-teman. Semoga bermanfaat.